Siapa nih yang belum buka kamera? Yuk, Monik sama Nael. Kita mau buka kamera dulu dong. Kita mau sapa teman-temannya nih secara online. Halo. Nah, akhirnya Monik udah kelihatan tuh cantiknya. Nah, halo teman-teman. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. 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 Nah, semuanya sehat ya hari ini? Sehat. Sehat. Oke, luar biasa nih semua teman-teman IHK Grow. Nah, minggu ini sedikit berbeda ya teman-teman. Kita nggak ada Kak Siska. Jadi di sini ada Papi Fendi sama Cici Kesha. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Yuk kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan. Nah, teman-teman, tahu gak dalam bulan Maret ini kita udah membahas semua tentang sukacita. Nah, untuk minggu ini, di minggu ketiga di bulan Maret ini, kita mau membahas tentang sukacita mengikuti Yesus. Siapa yang di sini sukacita? Nah, karena semuanya hari ini sukacita, yuk mari sama-sama kita mau persiapkan dulu catatan kita, alat tulis kita, terus pastiin teman-teman udah ada di tempat yang tenang dan kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di sini udah bisa lihat PowerPoint aku semua ya? Bisa, Ceh. Oke. Yuk, mari kita mulai. Nah, di sini aku mau share tentang apakah arti murid nih untuk yang pertama. Orang pada bilang kalau arti murid itu adalah orang yang mau meningkatkan kemampuan dirinya. Ada juga orang lain yang bilang kalau murid itu adalah orang yang mau belajar, orang yang mau menuntut ilmu. Nah, ada juga yang bilang murid itu adalah pengikut. Terus ada juga yang bilang kalau murid itu orang yang mengikuti bimbingan dari orang yang bijaksana. Nah, untuk teman-teman di sini, siapa sih role model kalian? Murid, kalau kita jadi murid, kita pasti punya guru dong. Nah, karena kita punya guru, dia itu pasti adalah orang yang berpengalaman di bidang itu. Contohnya, kalau kita anak sekolah, kita di sekolah, kita jadi murid sekolahan. Nah, tapi apakah murid Yesus itu sama dengan murid sekolah? Nah, kalau kita jadi murid Tuhan Yesus, kita itu bersedia untuk mengikuti kehendaknya Tuhan Yesus. Kita itu bersedia untuk memikul salib dan kita mau mengubah semua kehidupan kita yang dulunya kita suka berbohong mungkin, kita suka mencontek. Nah, tapi kita mau meninggalkan semuanya itu untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, kita hari ini mau belajar mengenai pemungut cukai yang menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, di sini ada komik singkat nih, teman-teman. Yuk, sama-sama kita lihat yang di gambar pertama ya. Nah, gambar pertama kita hari ini mau belajar mengenai pemungut cukai yang menjadi murid Tuhan Yesus. Masyarakat Yahudi di zaman dahulu, kalau mereka membayar pajak kepada pemerintah, yang di petugasnya itu namanya siapa sih? Nah, namanya mereka adalah pemungut cukai. Pemungut cukai adalah panggilan untuk mereka, orang-orang yang disuruh sama pemerintah untuk ngambilin pajak nih dari masyarakat. Nah, salah satu pemungut cukai ini namanya Lewi, yang kemudian disebut dengan Matius. Pekerjaan pemungut cukai ini nggak disukai nih sama masyarakat karena dianggap mereka itu jahat, mereka itu negatif pemungut cukai. Karena pemungut cukai itu mengambil pajak yang seharusnya itu dibayarkan. Misalnya cuma 10 dinar nih, cuma 10 rupiah. Lalu pemungut cukai ini ngambil dari Devon. Devon harus bayar pajak 10 rupiah, tapi pemungut cukai ambilnya 50 rupiah. Wah, itu kan kebanyakan. Ambil dari Queen. Queen jatahnya cuma 20.
Rp20 pajaknya. Lalu pemungut cukai ambilnya 100. Wow, itu kan sangat banyak ya teman-teman. Makanya pemungut cukai itu nggak disukain sama orang-orang banyak. Makanya mereka dibenci banget sama masyarakat karena pekerjaan mereka itu tidak disukai, dianggapnya negatif. Nah, mereka juga seringkali dianggap sebagai memihak kepada pemerintah. Mereka nggak memihak nih sama masyarakat. Contohnya si Lewi ini. Padahal Lewi ini adalah masyarakat yang berasal dari orang-orang Yahudi juga, namun dia nggak disukain karena dia lebih mau memilih bekerja untuk penjajah pada saat masa itu. Nah, kita lihat yuk gambar di kiri bawah nih. Di kiri bawah ini ada gambar siapa? Ada gambar Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus waktu itu lagi lewat di tepi pantai danau. Lalu Tuhan Yesus melihat ada Lewi yang lagi duduk di rumah cukai. Dia mungkin si Lewinya lagi hitung-hitung pajak nih. Aduh, Devon hari ini pajaknya cuma bayar 10 nih, harusnya kurang 40, harusnya kan Devon bisa bayar 50. Waduh, Divine, nggak bayar pajak. Wah, ini harus ditagih nih cepet-cepet. Kita nggak bisa nih kalau orang yang nggak bayar pajak. Nah, tiba-tiba waktu Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus berkata sama Lewi itu. Dia berkata, ikutlah aku gitu. Nah, lalu si Lewi ini dia berdiri dan dia mengikut Yesus. Dia meninggalkan semua pekerjaannya, dia meninggalkan semua pekerjaannya yang memungut cukai itu, mengambil pajak dari orang-orang. Bahkan si Lewi ini mengadakan perjamuan dengan Tuhan Yesus. Nah, perjamuan itu kayak gimana sih, teman-teman? Perjamuan itu bukan hanya perjamuan kudus ya, yang kita terima setiap awal bulan, yang ada roti sama anggurnya. Nah, tapi perjamuan juga bisa diartikan sebagai mereka mengadakan makan-makan nih sama Tuhan Yesus. Nih, bisa dilihat nih, ada makanannya, ada roti, ada buah-buahan, ada anggur. Nah, Tuhan Yesus itu mau loh makan bersama-sama dengan orang yang berdosa, dengan orang yang dibenci pada masyarakat waktu zaman itu. Nah, kalian lihat nih, di jendela ada siapa ya? Wah, di jendela ternyata ada ahli-ahli Taurat. Dia itu ngomongin sama murid Tuhan Yesus, kok Tuhan Yesus mau ya makan sama orang berdosa? Tuhan Yesus mau ya kok makan sama orang pemungut cukai itu? Nah, ketika ahli Tauratnya itu melihat dan berkata gitu, Tuhan Yesus berkata apa teman-teman? Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Wah, itu keren banget kata-kata yang Tuhan Yesus sampaikan kepada ahli-ahli Taurat itu. Bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan mencari orang yang benar. Tuhan Yesus datang untuk kita semua orang-orang berdosa. Nah, akhirnya Tuhan Yesus memanggil ke-12 orang tersebut dan meminta mereka mengikuti Yesus. Dan mereka memberitakan Injil. Mereka juga diberikan kuasa untuk mengusir roh jahat. Nah, yang di sini, ini adalah semua ke-12 murid Yesus ya, yang Tuhan Yesus udah panggil. Nah, jadi teman-teman, kalau Tuhan Yesus udah pilih kita sebagai muridnya Yesus, kita mau nggak ngikut dia? Tuhan loh yang milih kita, bukan kita yang bilang, Tuhan aku mau ikut kamu, tapi Tuhan yang pilih kita. Tuhan pilih Devon, Tuhan pilih Queen, pilih Monique, pilih Divine, pilih semua anak-anak IHK Grow untuk menjadi pengikut dan murid Tuhan Yesus. Nah, aku mau bagiin sukacitanya apa sih kalau menjadi murid Tuhan Yesus? Sukacita yang pertama, wow, kita bisa diampuni dan diselamatkan. Nah, lihat nih teman-teman, yang di sini adalah pemungut cukai yang tadi yang kita udah bahas. Si pemungut cukai ini orangnya kan nggak bisa dipercaya. Nah, orangnya tuh banyak berbuat dosa, sering merampas harta orang Yahudi, sering mengambil yang tidak sepatutnya. Kalau cuma pajaknya 10 tapi diambil 50, kalau cuma pajaknya 20 diambil 100. Nah, tapi ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita percaya bahwa sukacita yang kita terima adalah kita diampuni Tuhan dan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah,
kita juga pasti pernah berbuat dosa nih. Contohnya yang kayak tadi, kita pernah berbohong, kita pernah berkata yang tidak baik, kita pernah menyakiti hati orang tua atau menyakiti hati Tuhan Yesus juga. Nah, ketika kita memilih untuk menjadi murid Yesus, kita pasti diampuni Tuhan dan kita diselamatkan. Kita harusnya bertobat sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan Yesus maafin aku, hari ini aku melakukan kesalahan, dan aku mendukakan hati-Mu Tuhan, dan untuk hari ini aku nggak akan berbuat dosa lagi. Karena kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama kita mau buka mic. Kita sama-sama mau baca nih kalimat yang di depan. Yuk. 1, 2, 3. I want to follow Jesus because He loves me. Yuk, aku ada gerakannya nih. Yuk, sama-sama kita ikutin ya. I want to follow Jesus because He loves me. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. I want to follow Jesus because He loves me. Yeay. Oke teman-teman. Nah, cita yang kedua apa sih teman-teman kalau kita menjadi pengikutnya Tuhan Yesus? Nah, yang kedua adalah kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Waduh, tahu nggak teman-teman? Waktu aku cari gambarnya ini di Google tentang surga, aduh mewah banget ya. Banyak malaikat-malaikat di kanan dan di kiri, di atas semuanya malaikat yang berkumpul untuk memuji Tuhan di surga. Nah, ini kalian bisa lihat, ini siapa? Ini aku dan kamu. Ini teman-teman IHK Grow, ini Papi Fendi, ini Cece Kesha, ini semuanya yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kalian mau nggak sih kalau punya rumah di surga? Siapa yang mau? Nah, aku juga mau nih punya rumah di surga. Nah, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita semua, anak-anak IHK Grow, menyelamatkan papi mami kita, menyelamatkan saudara-saudara kita semua dari dosa, dari kebinasaan yang kekal, dari maut. Nah, Tuhan Yesus sekarang telah kembali lagi berada di surga. Dia pergi ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu selalu nggak pernah kan dia bilang, oh iya, mudah-mudahan kita dapat rumah di surga. Nggak pernah, tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Nah, teman-teman, kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita pasti happy banget karena Tuhan Yesus udah janjiin kita kalau kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita punya rumah yang kekal di surga. Mungkin kalau sekarang rumah kita yang di dunia, itu adalah rumah yang tidak permanen. Hanya di dunia itu kita hanya singgah sementara. Nanti pada saat Tuhan Yesus datang, kedua kalinya Tuhan Yesus akan jemput kita, terus kita akan dibawa Tuhan Yesus naik ke surga, dikasih rumah di surga itu buat anak-anak IHK Grow semuanya. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yuk, kita mau dengar siapa ya hari ini? Aku mau dengar Divine. Divine untuk bacain buat kita semua. Divine bisa bacain? Oh, lagi nggak bisa ya? Siapa nih yang mau bacain? Tika? Aku. Oh, Divine bisa. Oke. Yuk, Divine. Bacain yuk kita semua. Jesus answer. 1, 2, 3. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. John, first
John chapter 14 verse 6. Oke, teman-teman. Nah, kita hari ini udah belajar ya, teman-teman. Nih, aku mau ulangin lagi. Kalau yang pertama, sukacita mengikuti Tuhan Yesus adalah kita diampuni dan diselamatkan. Selalu sukacita yang kedua, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, yaitu Tuhan sudah menyediakan rumah yang indah banget buat kita di surga. Nah, teman-teman, sekian untuk khotbah hari ini, kiranya dapat menjadi berkat dan menjadi sukacita untuk kita semuanya. Thank you, diserahkan kembali kepada Papi Fendi. Oke, siapa yang diberkati hari ini? Wow, tadi Papi udah catet nih. Teman-teman semua pada catet nggak? Ayo, kenapa kita sukacita mengikut Tuhan Yesus? Yang pertama, tadi Papi catat apa ya? Devon tadi catat nggak? Kalau aku sih catatnya habis videonya di-upload. Oh gitu, apa tuh? Yang dicatat apa? Tadi ada 2 tuh, ayo siapa yang catat? Aku. Apa? Yang pertama apa? Define. Diampuni dan diselamatkan. Keren. Iya. Keren. Udah dicatat ya Define ya. Monik ada catatnya nih, Monik. Cece Monik catatnya. Atau Evelyn catat? Dede Evelyn catat nggak? Yang kedua apa nih? Aduh, Papi lupa tadi. Yang kedua apa ya? Devon catat nggak, Devon? Hint-nya adalah rumah. Apa tuh? Kita punya rumah di surga. Apa tuh? Menjadi ahli waris kerajaan surga. Menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, jadi sukacita banget kan pada hari ini. Anak-anak IHK ternyata pada pintar-pintar semua ya, Ce. Pada nyimak, pada dengerin. Keren. Oke, semuanya. Kita terima kasih juga ya mewakili anak-anak IHK Grow. Buat Cece Kesia yang sudah bagiin firman hari ini. Bagus banget. Ya, semuanya anak-anak IHK Grow, mulai hari ini kita tetap sukacita ya, walaupun kita nggak bisa ketemu, walaupun kita belum bisa ke gereja, tapi kita percaya dari tadi yang Cece Kesia sampaikan, kita semua mendapatkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita semua, nama kita sudah ada di sorga ya. Nanti satu saat ketika Tuhan Yesus panggil, ya atau dia datang kedua kalinya, kita sudah mendapatkan rumah di sorga. Amin semuanya. Nanti kita reuni ya. Oke semuanya, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita. Papi boleh minta tolong nggak? Siapa ya? Papi mau minta tolong sama, tadi udah dengar suaranya Divine. Devon Papi suruh Devon doa yuk. Devon bisa buka mic-nya. Yuk kita doa ya. Habis Devon doa, nanti Papi doa berkat. Yuk kita sama-sama doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kakak-kakak yang sudah memberikan firman Tuhan hari ini, ya, dan kami yang sudah mendengarkan, semoga kami dapat melakukannya dan kami dapat menuruti perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Oke, mari semua anak-anak yuk kita sama-sama buka tangan kita, mari kita sama-sama terima berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya semuanya anak-anak, mari terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan kalian semua anak-anak IHK Grow menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, punya masa depan yang gilang gemilang, menjadi anak-anak yang pintar, generasi bintang, menjadi bintang di antara teman-teman kalian. Terima semua berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak IHK Grow yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih semuanya ya. Ada yang mau cerita nggak? Kemarin PTS-nya gimana? Ada yang ujian? Aku. Oke, Devon ada yang mau cerita? Devon mau cerita. Nanti kita foto. Nilainya 100. Wow, udah diterima rapot ya? Belum ya? Udah.
Udah terima ya? Wah, keren anak papi. Kalau Queen gimana? Queen? Nyanyi Queen 100 juga karena aku 100 juga ya? balapan. Kan aku pakai krayon. Baru aku nih 100 Iya. Bagus. juga. Keren. Anak papi, Devon sama Queen keren lah pokoknya. Terus siapa nih? Evelyn nggak dengar suaranya dari tadi. Evelyn sama Cece Tika kemana ya? Gimana tuh? Evelyn gimana? Hah? Gimana sekolahnya? Udah ujian? Udah, tapi belum dikasih nilainya. Oh, belum dikasih nilainya. Tapi bisa kan? Iya. Oh, pinter juga. Pasti doain nilainya Evelyn semuanya bagus. Yeay. Kalau Divine sama Nicole gimana sekolahnya? Belum ya? Oh, kapan ujian Divine? Bulan depan kayaknya. Oh, bulan depan. Oh, ya udah papi doain ya. Kalian tetap sehat, kalian tetap pintar semua yang ngerjain. Doain ya biar ujiannya dadakan. Wah, ujiannya dadakan. Yang penting siap ya, semuanya sehat. Nael, gimana Nael kabarnya? Koko Nael nih nggak pernah denger nih suaranya, sama nggak ada videonya. Oke, semuanya sebelum kita berpisah, yuk sama-sama kita akan berfoto. Ayo foto. Mana Nicole nggak ada? Evelyn, Monique, JJ Jolin, Koko Nael. Yuk, buka yuk. Siapa nih yang fotoin nih? Ada yang mau fotoin nggak ya? Gimana? Ini kali ya. Oh, Cece Kesia ya yang fotoin ya. Yuk. Pakai HP ya fotonya. 1, 2. Ya salah pakai flash. Sorry. Lagi. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cheese. Yeay. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian. Happy Sunday. Happy Sunday semuanya. God bless. See you. Semuanya. Dadah. Ada Queen. Dadah. Nanti sini lagi. Bye. Bye, Papi Sandy. Bye, Cek. Yo, I love you. Live.